Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematikawan Amatir Channel. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi turunan atau diferensial pada fungsi aljabar ya. Jadi sudah kita bahas definisinya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai yaitu turunan fungsi aljabar yang berbentuk fx sama dengan ax pangkat n. Ini khusus bentuk yang seperti ini ya, yaitu AX pangkat N. Bersama saya Muhammad Suef, berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu yaitu turunan fungsi aljabar berbentuk fx sama dengan AX pangkat N. Perhatikan teorema 1. Diberikan fungsi aljabar berbentuk fx sama dengan AX pangkat N, turunan fungsi fx terhadap x yaitu f aksen x sama dengan anx pangkat n-1. F aksen ini notasinya ya, notasi turunan. Sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian untuk ax pangkat n bisa diturunkan seperti ini ya. Analoginya seperti ini. Perhatikan pangkatnya. Pangkatnya turun, jadi di sini ya. Kemudian dikurangi 1 ya. Jadi cara menurunkannya seperti itu, yaitu pangkatnya turun dikurangi 1. Jadi sekali lagi untuk fungsi fx sama dengan ax pangkat n, turunannya adalah anx pangkat n-1. Kemudian perhatikan contoh 1. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 2x pangkat 3. Perhatikan bentuknya. Ini bentuknya adalah ax pangkat n ya. Maka berdasarkan teorema 1 ini ya, teorema 1 dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x yaitu f aksen x, perhatikan pangkatnya turun, jadi di sini ya, dikurangi 1. Sehingga diperoleh 2 kali 3 sama dengan 6, 3 min 1 sama dengan 2 ya. Maka turunan 2x pangkat 3 itu sama dengan 6x pangkat 2. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 6 akar x. Perhatikan bentuk fungsi ini. Apakah ini sudah berbentuk ax pangkat n? Belum ya. Di sini masih bentuknya akar x, bukan x pangkat n ya. Maka bentuk seperti ini harus disederhanakan terlebih dahulu, yaitu menjadi, perhatikan akar x bisa dirubah menjadi x pangkat setengah ya. Akar ini kan basisnya 2 ya. Nah, karena basisnya 2, maka menjadi pangkat 1/2. Kalau ini akar 3, kalau ini 3, maka jadi 1/3. Begitu seterusnya ya. Nah, bentuk seperti ini sudah menjadi ax pangkat n. Maka berdasarkan teorema 1 dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x, yaitu perhatikan pangkatnya turun, jadi 6 kali setengah ya. Kemudian dikurangi 1. 6 kali setengah sama dengan 3. Kemudian setengah dikurangi 1 sama dengan minus setengah. Untuk hasilnya bisa berhenti sampai sini atau ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan lagi yaitu x pangkat min setengah. Pangkatnya kan masih negatif. Saya jadikan positif dengan cara dipindah ke bawah. Jadi yang awalnya x pangkat min setengah menjadi x pangkat setengah. X pangkat setengah bisa ditulis sebagai akar x ya. Jadi turunan dari 6 akar x itu adalah 3 per akar x. Dengan syarat bahwasanya ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk ax pangkat n. Karena teorema 1 ini hanya berlaku untuk ax pangkat n ya. Kemudian perhatikan contoh yang ketiga. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan min 2 per x pangkat 3. Fungsi fx dapat disederhanakan menjadi, nah ini kan bentuknya belum ax pangkat n ya. Maka ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu ke dalam bentuk ax pangkat n. Yaitu menjadi min 2-nya tetap, min 2 ya. X pangkat 3 pindah ke atas jadi x pangkat minus 3. Sekali lagi, pangkatnya positif pindah ke atas jadi negatif ya. Begitupun sebaliknya, kalau pangkatnya negatif pindah ke bawah jadi positif ya.
Nah, ini bentuknya sudah A X pangkat N ya. Sehingga berdasarkan teorema 1 dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x, yaitu perhatikan pangkatnya minus 3. Pangkatnya turun minus 3 ya, kemudian berkurang 1. Sekarang min 2 kali min 3 sama dengan 6, x pangkat min 3 min 1 sama dengan minus 4. Jawabannya boleh berhenti sampai sini atau bisa disederhanakan lagi, yaitu x pangkat minus 4, pangkatnya kan negatif. Saya positifkan dengan cara dipindah ke bawah. Jadi x pangkat minus 4 pindah ke bawah. Jadi x pangkat positif 4 ya. 6-nya tetap. Jadi dapat kita peroleh fungsi aljabar minus 2 per x pangkat 3 itu kalau diturunkan menjadi 6 per x pangkat 4 ya. Sekali lagi dengan ketentuan yaitu kita rubah bentuknya ini dulu ke dalam bentuk ax pangkat n ya. Selanjutnya contoh keempat. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 2x pangkat 2 akar x. Perhatikan bentuknya ini. Apakah bentuknya ini sudah ax pangkat n? Belum ya. Maka ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Yaitu menjadi, ini kan 2x kuadrat, tetap 2x kuadrat. Kemudian di sini ada akar x. Saya rubah menjadi x pangkat setengah. Kemudian karena sama-sama x dan operasinya dikali, maka pangkatnya ditambah, yaitu 2 ditambah setengah. Pangkatnya ditambah ya, 2 tambah setengah. 2 ditambah setengah sama dengan 2 setengah. 2 setengah bisa ditulis yaitu 5 per 2. 5 dibagi 2 kan sama dengan 2 setengah ya. Suatu hal yang sama. Nah, sekarang fx yang awalnya seperti ini, kita sederhanakan bentuknya menjadi a x pangkat n. Sekali lagi ini harus bisa menjadi ax pangkat n ya bentuknya. Nah, ini saya tulis lagi ax pangkat n ya. Nah, sehingga berdasarkan teorema 1 dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x, yaitu perhatikan pangkatnya turun 2 kali 5 per 2 ya. Kemudian dikurangi 1. 2-nya habis, tinggal 5 ya. Kemudian 5 per 2 itu kan 2 setengah. 2 setengah dikurangi 1 sama dengan 1 setengah. 1 setengah bisa ditulis sebagai 3 per 2 ya. 3 dibagi 2 kan 1 setengah ya. Suatu hal yang sama. Nah, jadi jawabannya boleh berhenti sampai sini ya. Atau ini bisa kita sederhanakan lagi. Perhatikan, di sini ada 3 per 2 alias 1 setengah ya. 1 setengah itu kan 1 ditambah setengah. Jadinya x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. 1 setengah ya. X pangkat setengahnya saya tulis dalam bentuk akar ya. Sehingga dapat kita peroleh turunan untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat akar x adalah f aksen x sama dengan 5x akar x. Jadi ini kalau kita turunkan sama dengan ini ya. Sekali lagi ini ketentuannya harus kita harus bisa merubah fungsinya ke dalam bentuk yaitu ax pangkat n ya. Selanjutnya perhatikan contoh yang kelima. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 3 akar x per 2x ya. Apakah ini bentuknya sudah ax pangkat n? Belum ya. Maka fungsi ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Perhatikan 3 akar x bisa ditulis sebagai x pangkat 1/3 ya. Sedangkan ini 1 per 2. 1 per 2-nya tetap 1/2 ini ya. Sekali lagi 3 akar x bisa ditulis sebagai x pangkat 1/3. Nah, kalau ini 4 berarti di sini 1/4. Begitu seterusnya ya. Kemudian di sini ada x pangkat 1. X pangkat 1 pindah ke atas jadi x pangkat minus 1. Pangkatnya jadi negatif ya. Kemudian karena sama-sama x dan ini dikali, maka pangkatnya ditambah, yaitu 1/3 ditambah min 1. Terkait dengan perhitungannya bisa dijelaskan seperti ini. 1/3 plus ketemu min ya. Jadinya 1/3 min 1 ya, 1/3 min 1. Nah, 1 ini bisa saya ganti atau bisa saya rubah menjadi 3/3 ya. 3 dibagi 3 itu kan sama dengan 1, suatu hal yang sama. Kenapa kok diganti 3/3? Supaya penyebutnya sama ya.
Sehingga tinggal kita kurangkan ini atasnya. 1 dikurangi 3 sama dengan minus 2. Penyebutnya per 3 ya. Sehingga ini menjadi ini ya, pangkat min 2/3 sesuai dengan ini. Oke. Nah, ini bentuknya sudah A X pangkat N. Sehingga berdasarkan teorema 1 dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x, yaitu perhatikan pangkatnya turun menjadi ini ya, min 2/3, kemudian dikurangi 1 ya, pangkatnya dikurangi 1. Nah, setengahnya ini tetap seperti itu. Jadi sekali lagi pangkatnya turun berkurang 1. 2-nya coret, ya ini tinggal min 1/3 ya. Oh ya, untuk min 2/3 min 1 perhitungannya seperti ini. Min 2/3 min 1. Satunya diganti jadi 3/3 supaya penyebutnya sama ya. Kemudian yang atasnya min 2 ditambah minus 3, yaitu minus 5. Sekali lagi min 2 min 3 sama dengan minus 5. Penyebutnya per 3 ya. Sehingga untuk min 2/3 min 1 menjadi min 5/3. Sesuai dengan ini ya. Sedangkan ini tadi dicoret, yaitu min 1/3 ya. Oke. Nah, sehingga dapat kita peroleh, oh iya, mohon maaf sebelumnya. Jawabannya boleh seperti ini ya, atau bisa kita sederhanakan kembali ya, yaitu X pangkat min 5/3. Perhatikan X pangkatnya negatif. Pangkatnya negatif, kalau ingin jadi positif harus dipindah ke bawah ya. Perhatikan min 1/3, min 1/3. X pangkat min 5/3 pindah ke bawah jadi X pangkat positif 5/3 ya. Pertiganya saya tulis dalam bentuk akar. Jadi jawabannya yang paling sederhana seperti ini ya, atau boleh berhenti sampai sini juga boleh ya. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi seperti ini, yaitu pangkatnya positif. Jadi dapat kita peroleh untuk fungsi fx sama dengan 3 akar x per 2x, turunannya adalah min 1/3, 3 akar x pangkat 5 ya. Sekali lagi, apapun bentuk fungsinya harus bisa dirubah ke dalam bentuk ax pangkat n ya. Usahakan ke dalam bentuk ax pangkat n. Sehingga nanti proses penurunannya bisa menggunakan teorema 1, yaitu pangkatnya turun dikurangi 1 ya. Pangkatnya turun dikurangi 1. Ke bawahnya tinggal kita menyederhanakan saja. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu turunan fungsi linier dan fungsi konstan. Nah, akibat dari teorema 1 dapat diperoleh turunan dari fungsi linier dan fungsi konstan, yaitu sebagai berikut. Perhatikan akibat 1. Diberikan fungsi linier berbentuk fx sama dengan ax. Nah, ini fungsi linier ya. Turunan fungsi fx terhadap x yaitu a. Nah, ini kalian pahami ya konsepnya ya. Kalau ada fungsi bentuknya ax, maka turunannya langsung sama dengan a ya. Jadi kalau misalkan fungsinya bentuknya 2x, maka turunannya 2. Kalau fungsinya setengah x, maka turunannya setengah. Berbeda dengan teorema 1 ya. Kalau teorema 1 tadi bentuknya ax pangkat n. Tapi kalau akibat 1 ini bentuknya cuma ax aja. X-nya pangkat 1 ya. Maka turunannya langsung sama dengan a. Nah, ini saya tulis lagi ya. Akibat 1. Yaitu yang intinya kalau ax turunannya langsung a ya. Perhatikan contoh 6. Diberikan fungsi linier fx sama dengan min setengah x. Perhatikan bentuknya ini. Ini bentuknya adalah ax. Jadi sama kayak ini ya. Maka berdasarkan akibat 1 dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x yaitu sama dengan a. Yaitu sama dengan min setengah ya. Jadi sekali lagi kalau ada ax turunannya langsung a. Misalkan fx sama dengan 2x, maka turunannya 2. Atau akar x, maka turunannya akar 2x, maka turunannya akar 2. Dan begitu seterusnya. Kemudian akibat yang kedua, diberikan fungsi konstan berbentuk fx sama dengan a. Turunan fungsi fx terhadap x yaitu 0. Jadi kalau misalkan fungsinya konstan, yaitu a saja, tidak ada x-nya ya.
Nah, turunannya langsung 0 ya. Perhatikan contoh yang ketujuh, diberikan fungsi konstan fx sama dengan 2. Nah, ini fx sama dengan 2, berarti kan fx sama dengan a ya. Dia nggak ada x-nya, dia cuma konstan saja ya. Berdasarkan akibat 2, dapat diperoleh turunan fungsi fx terhadap x, yaitu, sekali lagi kalau a turunannya 0, berarti fx sama dengan 2, turunannya juga 0 ya. Misalkan lagi fx sama dengan akar 2 turunannya 0, atau fx sama dengan minus 3 turunannya 0. Intinya kalau fx sama dengan a turunannya adalah 0 ya. Diingat-ingat, ax turunannya a turunannya 0 ya. Pembahasan selanjutnya yaitu turunan ke n fungsi aljabar fx sama dengan ax pangkat n. Pembahasan-pembahasan sebelumnya itu masih meliputi itu ya, mencakup turunan pertama saja. Kalau sekarang adalah turunan ke n ya. Turunan ke n suatu fungsi dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Perhatikan contoh ke-8. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 2x pangkat 3. Berdasarkan teorema 1, akibat 1 dan akibat 2 dapat diperoleh turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima fungsi fx, yaitu, nah, berdasarkan teorema 1, ini kan bentuknya ax pangkat n. Maka turunannya ini ya, pangkatnya turun, 3 dikali 2 sama dengan 6. Dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2. Ini saya langsung ya. Jadi sekali lagi intinya kalau ax pangkat n itu pangkatnya turun berkurang 1 ya. Yaitu 3 dikali 2, 6, dikurangi 1, 2. Jadinya 6x pangkat 2. Ini turunan pertamanya ya. Dari turunan pertama, kalau kita turunkan lagi akan menghasilkan turunan kedua. Perhatikan bentuknya di sini ax pangkat n. Maka masih memakai teorema 1 ya. Turunannya adalah pangkatnya turun 12 dikurangi 1 jadi x pangkat 1 ya. Ini adalah turunan kedua. Kemudian ini bentuknya ax. Maka kita bisa pakai akibat 1. Kalau ax turunannya adalah a, yaitu 12. Ini adalah turunan ke-3. Nah, sekarang ini bentuknya a. Sehingga kita bisa memakai akibat ke-2. A kalau kita turunkan hasilnya adalah 0. Sesuai dengan ini ya. Dan ini adalah turunan ke-4 ya. Nah, ini kan 0. Berarti kan sama kayak A ya. Maka tetap pakai akibat yang kedua. Kalau kita turunkan hasilnya 0 lagi ya. Jadi A itu 0 itu termasuk A ya. Jadi kalau kita turunkan hasilnya ya 0 ya. Nah, dari hasil di atas maka dapat diperoleh misal turunan ke 1000 fungsi fx terhadap x, yaitu, nah perhatikan ini turunan ketiganya kan sudah a. Diturunkan pasti 0, diturunkan lagi pasti 0, diturunkan seterusnya pasti 0. Maka bisa dipastikan turunan ke 1000 fungsi fx itu adalah 0 ya. Karena di sini udah 0, pasti kalau diturunkan 0 terus ya. Jadi nanti enggak masalah ya kalau misalkan ditanyakan turunan ke 1000 ya. Karena kalian analisisnya bisa dari sini ya. Kalau ini udah A, maka turunan selanjutnya pasti 0. Turunan ke sejutanya pun juga pasti 0 ya. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai turunan fungsi aljabar fx sama dengan ax pangkat n. Kalau pembahasan sebelumnya kita membahas turunan fungsi, kemudian turunan ke n fungsi. Nah, sekarang kita bahas nilai turunan fungsinya ya, yaitu nilainya. Nilai turunan fungsi fx untuk x sama dengan a dapat diperoleh dengan cara yaitu mensubstitusikan x sama dengan a ke hasil turunan fungsi tersebut. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh 9. Perhatikan kembali contoh 4. Pada contoh tersebut telah diperoleh turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 akar x, yaitu f aksen x sama dengan 5x akar x. Ini sudah dibahas di contoh 4. Selanjutnya, nilai turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 akar x untuk x sama dengan 4, yaitu,
Nah, ini kan yang ditanya nilai turunannya. Nah, berarti tinggal kita substitusikan X sama dengan 4 ke hasil turunannya ini ya. Sehingga diperoleh X-nya diganti 4, X-nya diganti 4, X-nya diganti 4 ya. Yaitu akar 4 sama dengan 2, dikali 4 sama dengan 8, dikali 5 sama dengan 4, 40 ya. Sehingga dapat kita peroleh nilai turunan fungsi ini untuk X sama dengan 4, yaitu sama dengan 4, 40. Selanjutnya perhatikan contoh 10. Perhatikan kembali contoh 8. Pada contoh tersebut telah diperoleh turunan kedua fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3, yaitu f double aksen x sama dengan 12x. Ini sudah dibahas di contoh 8 ya. Kemudian nilai turunan kedua fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 untuk x sama dengan min 1, yaitu, nah perhatikan ini yang ditanya nilai turunan kedua, maka x min 1 ini kita substitusikan ke turunan kedua. Nah kalau yang ditanya turunan pertama, maka ini kita masukkan ke turunan pertama, begitu seterusnya ya. Sehingga dapat diperoleh ini disubstitusikan minus 1 ya, yaitu 12 kali min 1 sama dengan min 12. Dengan demikian dapat diperoleh nilai turunan kedua fungsi ini untuk x sama dengan min 1 sama dengan min 2, min 12 ya. Nah, sampai sini ya materi kita. Sebelum Bapak akhiri, di sini saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita bahas ya. Pada pembahasan ini telah diperoleh beberapa teorema dan akibat, yaitu yang pertama, teorema 1. Diberikan fungsi aljabar berbentuk f(x) sama dengan ax pangkat n, turunan fungsi f(x) terhadap x yaitu f aksen x sama dengan anx pangkat n-1. Sekali lagi analoginya yaitu pangkatnya turun dikurangi 1 ya, pangkatnya turun jadi di sini, kemudian dikurangi 1. Dan perlu diperhatikan bahwasanya ini hanya berlaku untuk bentuk fungsi yaitu ax pangkat n. Maka setiap fungsi yang diberikan soal itu harus kalian rubah ke dalam bentuk ax pangkat n ya. Selanjutnya diperoleh akibat 1, yaitu diberikan fungsi linier berbentuk f(x) sama dengan ax, turunan fungsi f(x) terhadap x yaitu f aksen x sama dengan a ya. Jadi ax turunannya adalah a ya. Kemudian akibat 2 diberikan fungsi konstan berbentuk f(x) sama dengan a. Turunan fungsi f(x) terhadap x yaitu 0. Jadi kalau bentuk fungsinya sama dengan a, tidak ada x-nya ya, yaitu konstan ini a saja, itu turunannya pasti 0 ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita sudah bahas ketiga konsep ini ya. Oke. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bisa membantu belajar kalian di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.